Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fahal yuqalu inna kullama amara Allah bihi hatmun wa annahu idza irtabata bi syai'in akhara kana hatman. Apakah bisa dikatakan bahwa setiap yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an itu wajib, dan bahwasannya yang wajib itu ketika berhubungan dengan sesuatu yang lain kana hatman maka akan menjadi wajib juga. Wa idza turika atharun fi martabata bihi, dan ketika ditinggalkan satu bekas atau satu jejak dalam perkara yang ada hubungannya dengan ibadah itu atau dengan perintah itu, fatakunu maka ada as-sholatu batilatan, salatnya itu batal bighairi wudu'in, dengan tanpa wudu. Wadainu, dan ada dainu itu utang nih, sama rupanya dain itu utang. Ini Bang Udin apa Bang Udain? Kalau Udain berarti utang. Kalau Udin agama, din agama. Kalau dain utang. Wadinu batilan, dan agama itu menjadi batal. La taqbalud da'wa bihi, dan la tuqbalud da'wa bihi, dan tidak boleh diterima ad-da'wa, aku atau anggapan klaim terhadap utang bighairi kitabatin, dengan tanpa catatan. Wattolaqu batilan, dan talak itu menjadi batal idza kanat mar'atu haidun, ketika perempuan dalam keadaan haid. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan tentang taklif atau ketetapan hukum dari Allah. Taklif ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan. Maka apakah bisa dikatakan, ini masih pertanyaan-pertanyaan nih, masih awal, apakah bisa dikatakan, bisa dibilang semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kalau berhubungan dengan sesuatu maka itu hubungannya wajib, maka itu hukumnya wajib perintah itu. Contohnya apa? Contohnya wudu. Falsilu wujuhakum wa aydikum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian hingga siku. Ini hukumnya wajib karena berhubungan dengan sholat. Contoh satu. Contoh dua, yaitu tentang utang piutang. Utang piutang itu ada di surah Al-Baqarah, ayat-ayat belakang itu disebutkan bahwa ketika kita berhutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, catat. Faktubuh itu artinya catat. Ini amar juga, perintah juga. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan utang. Apakah boleh dikatakan bahwa kalau utang itu harus atau wajib dengan catatan, sehingga orang ngaku-ngaku duit gua ada di lu, kalau tanpa catatan maka tidak bisa iakan atau tidak bisa dikabulkan karena nggak ada catatannya. Apakah boleh dikatakan demikian? Belum dijawab nih oleh musannif. Begitu juga talak. Talak itu perempuan yang ditalak, hadirin, itu tidak boleh dalam keadaan haid karena nanti iddahnya bisa lebih panjang, kasihan. Nah, apakah talaknya batal ketika perempuan itu dalam keadaan haid? Contoh-contoh ini nanti akan kita bahas. Wa qala Allah Ta'ala wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian, nah ini contoh yang nahi atau larangan. Larangan, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah muliakan illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Fal qatlul manhiyu anhu laisa murtabitan bi syai'in akhar. Maka larangan atau membunuh yang dilarang di sini tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain. Wa qala, dan berfirman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Faqarra bi anna sakrana lis salat, maka tetaplah bahwa sungguhnya mabuk kaitannya dengan salat itu murtabitun bis salat, berhubungan dengan salat. Hatta taqa'a mauqi'aha, sehingga hatta taqa'a mauqi'aha min munajatillah, sehingga jatuhlah dia atau bertempatlah dia di tempatnya salat, yaitu berupa munajat atau berupa bermunajat, berbisik-bisik kepada Allah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dipanggil di hari Jumat,
fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah perdagangan. Fal bai'ul man'iyyu hanhu innama huwa lil muhafadzah ala shalat, bahwa larangan atau jual beli yang dilarang di sini hanyalah untuk menjaga salat. Wa qala in aradtum, contoh lagi nih, contoh nahi atau larangan. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin, jika engkau ingin mengganti istri dengan tempat istri yang lain, wa ataitum ihdahunna, dan engkau menggantikan dan engkau memberikan salah satu dari mereka qintaran, perhiasan, fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan engkau ambil dari salah satu mereka sedikit pun. Fal akhdul manhiyu anhu murtabitun bitolak, ini mengambil di sini, mengambil harta atau perhiasan ini ada hubungannya dengan talak, dengan cerai. Fahal yuqalu, apakah boleh diucapkan inna kullama naha anhu hatmun, bahwa sungguhnya segala sesuatu yang Allah larang itu adalah wajib, maksudnya jadi haram. Wa innahu idza tabata bi syai'in akhara, ketika berhubungan dengan sesuatu yang lain, kana muharraman, maka menjadi haram atau diharamkan. Wa ta'athara martabatu bihi wa ma miqdar wa ta'athara martabatu bihi, dan juga meninggalkan bekas apa yang berhubungan dengannya. Wa ma miqdaru hadza ta'athur, dan apa ukuran ta'athur ini atau ukuran keterkaitan ini. Ini pertanyaannya, wa ma miqdaru hadza ta'athur. Jamaah rahimakumullah, segala perintah atau larangan, semua perintah atau larangan yang ada dalam Al-Quran, bentuknya larangan itu nahi, bentuknya kalau perintah itu amar, ini apakah menunjukkan wajib semuanya? Begitu juga larangan, apakah itu menunjukkan haram semua? Ternyata tidak. Nanti akan dijelaskan oleh pengarang di sini. Ternyata tidak. Contoh misalnya, ini dalam hadis, larangan di sholat Jumat itu biasanya ketika seorang itu berbicara, idqala li sahibihi ansit faqad lagaut. Kalau ada orang sholat Jumat, khotib udah mulai, kemudian dia bilang ke temannya, ansit itu diam, gitu, itu faqad lagaut, maka sungguh telah lago, itu percuma Jumatannya. Ini bukan keharaman tapi makruh, bukan keharaman tapi makruh. Larangan juga seperti ini, tapi bukan keharaman, bentuknya makruh. Demikian juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak semua larangan itu bentuknya haram, tidak semua perintah itu bentuknya wajib. Maka perlu ilmu-ilmu, perlu alat-alat lain. Yang dimaksud alat di sini adalah ilmu-ilmu lain seperti usul fikih, seperti nahwu shorof, seperti juga pengetahuan tentang balaghah, tentang bahasa. Ini perlu, ada banyak itu, ada banyak ya, ada banyak peralatan. Jadi kalau kita bikin, kalau tukang itu kan bikin apa-apa alatnya banyak banget. Nah kalau kita nggak punya apa-apa, maka kita makomnya makom taklid, ngikut aja udah, kita makomnya taklid. Emang boleh Ustaz taklid? Boleh. Kalau amaliyah taklid itu boleh, emang amal kita kan taklid semua. Sholat kita emang ngarang sendiri, kita ruku, taklid itu. Yang nggak boleh taklid itu, saudara, yang nggak boleh taklid itu kalau ilmu tauhid atau akidah, iman kepada Allah. Ente iman kepada Allah, iman Allah berapa? Satu. Iman benar? Ya saya ngikutin guru saya aja sih. Nah yang begitu nggak boleh, dosa. Yang begitu itu imannya, dia kena dosa, nggak mau belajar sampai dia yakin. Imannya diterima nggak? Imannya diterima, cuma dia kena dosa, dosanya itu dia nggak mau belajar sampai dia yakin bisa membuktikan bahwa Allah satu. Jadi iman itu nggak boleh taklid, iman itu harus, ya namanya iman, percaya. Ya sama kayak kita, percaya nggak Bang Monas ada? Percaya? Emang udah pernah lihat? Belum pernah sih Bang, ini aja kata guru gua aja. Nah yang kayak gitu imannya belum bisa diterima karena belum sampai pada tingkat yakin. Adapun amal ibadah taklid boleh. Nah ilmu yang tadi saya katakan, fikih, kemudian mengambil hukum dari Al-Quran atau hadis, istinbat hukum.
Kalau kita tidak punya alat-alat yang banyak itu, maka kita boleh taklid. Ikut kepada siapa? Ikut kepada imam-imam madhab yang 4 itu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu kita ikut aja, diperbolehkan. Karena sulit, saya jamin habis umur kita buat belajar itu. Habis. Jadi gimana? Ya udah belajar aja Fathul Qorib, udah jadi itu. Atau belajar misalnya Kifatul Akhyar, udah jadi. Fathul Mu'in, tinggal ngikut aja. Tarikh Tasyri' yang kita baca ini juga sedikit atau sedikit banyak ini juga menyinggung tentang bagaimana para ulama itu menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, dan cara-cara istimbatnya. Jadi hanya sepintas-sepintas saja, karena memang ini bukan pelajaran usul fiqh, bukan, tapi ini hanya sepintas saja dalam sejarahnya bagaimana para ulama mengambil istimbat hukum dari Al-Quran, mengambil istimbat hukum dari hadis. Sebagaimana pada tema yang kita baca ini, bagaimana kita mengambil amar atau perintah dalam Al-Quran, apakah semuanya wajib, nahi dalam Al-Quran apakah semuanya itu haram. Maka ini ada ilmunya. Di sini sepintas disinggung dalam tarikh tasyrik. Butlanuhu bil marrah am nuqsanuhu faqad. Batalnya itu dalam sekali atau sekurangnya saja. Fayuqalu al-bai'u, maka dikatakan al-bai'u ba'da sima'in nida, jual beli setelah mendengar panggilan Jumat, wa akhdhul mali minal mutallaqati haramun, dan mengambil harta dari perempuan yang ditalak itu hukumnya haram. Wa ma miqdaru ta'athuri sholati idza shallaha wa huwa sakron, dan bagaimana ukuran sahnya sholat ketika seorang melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Wal bai'u kana waktu nida, dan bagaimana hukumnya jual beli yang terjadi pada waktu adzan Jumat. Walha anis sholati, dan bisa melalaikan dari sholat. Wat tolaqi idza hasala akhdul mal, dan bagaimana dengan talak atau cerai ketika ternyata jadi atau hasil mengambil harta perempuan yang ditalak atau dicerai itu. Kadzalika fi sunnah, demikian juga dalam sunnah atau dalam hadis. Awamiru wa nawahin, dalam sunnah atau hadis itu ada awamiru wa nawahin, ada perintah-perintah dan larangan-larangan ala hadihin nahwi, sebagaimana contoh ini. Fahal jami'u ma amara bihi wa manaha anhu hatmun, apakah semua yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalamnya itu atau dilarang itu menunjukkan wajib. Wa ma miqdaru ta'thirul mukhalafah fi martabatu bihi, dan apa ukuran miqdar itu ukuran atau barometer, apa kadar pertentangan antara sesuatu yang saling terkait di dalam sunnah. Hadil mas'alatu ma'amalaha minal ahamiyah li'annaha kama kulna asasut tasyri' lam tanal min fuqahai hadad daur ittifaqan bal ikhtalafu katsiran min jumlatiha wa tafsiliha. Masalah ini, bagaimana menentukan perintah itu apa wajib semua, larangan apa haram semua, ini masalah-masalah yang penting ini, sebagaimana yang kami ucapkan, ini adalah dasar dari syariat. Lam tanal min fuqahai hadad daur ittifaqan. Ini syariat atau ahamiyah yang penting, masalah yang penting ini tidak pernah terjadi di ahli fikih pada masa ini, masa abad ke ini 2 Hijriah di daurnya. 2 Hijriah atau 3 Hijriah ini tidak mencapai kesepakatan. Balih talafu katiran fi jumlatiha wa tafsiliha, tapi mereka berselisih pendapat. Jelas bahwa antara ulama-ulama yang ada di kurun ini, yang ada di daur atau periode ini sekitar abad 3 atau abad 2 Hijriah, dalam menentukan apakah perintah semuanya wajib, apakah larangan semuanya itu haram, ini juga terdapat perbedaan pendapat. Tidak ada kata sepakat juga. Akan dicantumkan oleh musannif di sini beberapa pendapat, diantaranya yang pertama pendapat Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullahu fil juz'il khamis min kitabil sahifah mi'ah wa thamaniyah wa ishrin wal amru fil kitab wa sunnah wa kalamun nas yuhtamalu ma'ani. Allahu a'lam bishawab.